Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas tentang infak. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pengertian infak, bentuk infak, dan anjuran berinfak. Pengertian infak. Secara bahasa, infak artinya membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan secara istilah, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk infak antara lain memberikan sesuatu yang berguna untuk kepentingan umat Islam, seperti untuk masjid, untuk mushola, madrasah atau sekolah, pondok pesantren, dakwah Islam, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan zakat dan infak. Perbedaannya dilihat dari segi hukum, zakat itu hukumnya wajib, sedangkan infak hukumnya sunnah. Kemudian zakat diperuntukkan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau yang kita sebut dengan mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi sudah Allah tentukan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan infak itu bersifat netral, bisa untuk siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang keyakinan dan agama mereka. Artinya orang muslim atau non-muslim boleh menerima infak dari kita. Nah, beda dengan zakat. Kalau zakat itu sudah diperuntukkan untuk yang 8 golongan. Sedangkan persamaannya, zakat dan infak sama-sama berupa harta. Harta itu bisa berbentuk uang, makanan pokok, atau pakaian, dan lain-lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai berinfak terhadap non-muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Karena itu boleh berinfak kepada orang non-muslim dengan syarat bukan termasuk orang non-muslim yang memerangi agama kita atau menjajah dan mengusir kita dari negeri kita. Namun jika mereka memerangi kita karena agama atau mengusir kita dari negeri muslim, kita tidak boleh berinfak kepada mereka. Contohnya nih, misalnya tetangga kita ada yang non-muslim. Nah, tetangga kita itu sangat memerlukan bantuan kita. Dia sangat kesusahan misalnya, perlu bantuan kita. Nah, apakah kita boleh berinfak kepada dia? Insya Allah boleh. Kalau melihat dari ayat tersebut, surah Al-Mumtahanah ayat 8 ini, kita diperbolehkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, baik itu orang muslim maupun non-muslim yang bukan muslim. Insya Allah, harta yang kita infakkan itu akan dapat pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjuran berinfak. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan mengenai infak, diantaranya pada surah Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Artinya, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Nah, dalam memberikan infak, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain itu merupakan sesuatu yang terbaik. Hal ini juga berkaitan dengan Quran surah Ali Imran ayat 92. Yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, kita kalau mau berinfak, suruh Allah memberikan harta yang terbaik
yang kita miliki. Nah, jangan kita memberikan harta yang bahkan kita sendiri tidak mau memakainya atau tidak mau memakannya. Bahkan kita sendiri tidak mau melihatnya. Kita kasihkan ke orang lain. Nah, jangan. Yang harus kita berikan adalah sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Itu anjuran untuk berinfak. Memberikan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.